Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tafillah rahimakumullah. Malam hari ini kita membaca kitab Ulumul Quran, di mana bab yang akan kita baca adalah bab tentang asbabun nuzul. Ya. Asbab itu bentuk jamak dari kata sabab atau sering diterjemahkan sebab. Nuzul itu artinya turun. Berarti kalau asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua ayat Quran itu ada asbabun nuzul. Ada ayat Quran yang ada asbabun nuzulnya, ada ayat Quran yang tidak ada asbabun nuzul. Nah, jadi nggak usah dicari-cari. Kalau yang nggak ada ya memang ada ayat-ayat yang tidak ada asbabun nuzul. Nah, di antara penyebab asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, mungkin bisa diringkas menjadi dua. Yang pertama adalah antahtusa haditsatun fayatanazzalul Qur'anul Karimu bisya'niha. Quran turun untuk merespon satu kejadian. Ketika ada kejadian tertentu, kemudian Quran turun untuk merespon itu. Nah, ini yang pertama. Contohnya ya misalnya ketika misalnya turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Maka kemudian Rasulullah mengumpulkan seluruh keluarganya. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada mereka, ara'aitukum law akhbartukum anna khailan takhruju bisafhi hadzal jabal akuntum musaddiqi. Kata Rasulullah, ketika turun ayat agar Rasulullah sudah memulai untuk memperingatkan keluarganya, maka seluruh keluarganya dipanggil. Kemudian Rasulullah SAW naik Bukit Sofa, lalu beliau mengatakan, seandainya aku mengatakan kepada kalian bahwa di lembah bukit ini ada pasukan kuda, pasukan yang akan nyerang kalian, kira-kira apakah kalian membenarkanku? Qalu ma jarabna 'alaika kadziba. Keluarganya semua kompak menjawab, kami tidak pernah melihatmu berdusta. Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabun syadid. Nah, kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan adanya azab yang pedih jika kalian tidak beriman. Faqala Abu Lahab, maka kemudian Abu Lahab mengatakan, tabban lak, celaka engkau. Innama jama'tana lihadza, kamu mengumpulkan kami hanya untuk hal ini. Thumma qam, lalu Abu Lahab berdiri, fanazalat hadhihi surah tabbat yada abi lahabi watab. Nah, itu kan untuk merespon kejadian. Nah, ketika Abu Lahab mengatakan kepada Rasulullah SAW, celaka engkau, tabban lak, apakah hanya untuk hal seperti ini engkau mengumpulkan kami? Maka kemudian direspon oleh Al-Quran, turun surat Al-Lahab tadi. Ini yang pertama. Jadi Quran turun sebagai bentuk respon dari satu kejadian atau satu peristiwa. Yang kedua, ada asbabun nuzul itu sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan.
Ya. Jadi kadang Rasulullah SAW ditanya tentang satu hal, lalu kemudian turunlah ayat itu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, contoh, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW suatu ketika ditanya oleh Khawlah bintu Tha'labah. Khawlah bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa suaminya yaitu Aus ibn Samit telah melakukan dhihar. Dhihar itu apa? Dhihar itu ketika seorang suami mengatakan anti alayya ka dhuhri ummi. Kamu itu seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Haram bagiku menggauli, mencampuri kamu karena kamu saya posisikan seperti ibuku sendiri. Itu nanti disebut dhihar. Nah, Khawlah kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW karena suaminya itu telah melakukan dhihar. Nah, apa kata Aisyah? Nah, ketika Khawlah mengadu kepada Rasulullah SAW, qalat tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'. Inni la asma'u kalama Khawlah binta Tha'labah wa yukhfi 'alayya ba'duhu wa hiya tashtaki zawjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya taqul ya Rasulullah akala shababi wa nathartu lahu batni hatta idza kabura sinni wa anqata'a waladi dhahara minni Allahumma inni asku ilaik. Qalat fama barihat hatta nazala Jibril biha ula'il ayah. Khawlah mengadu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ketika masa muda dia sudah memakan masa mudaku. Saya sudah dampingi dia sejak masih muda, sampai tua saya dampingi dia. Saya melahirkan anak-anaknya. Nah sekarang ketika saya sudah tua, saya didhihar. Saya didhihar sama suami saya. Nah, maka kemudian tidak selang lama turunlah malaikat Jibril membawa ayat yang menjelaskan itu. Nah, nanti turun surat apa? Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Surat Al-Mujadalah. Ada yang mengatakan mujadalah, ada yang mengatakan mujadilah. Ini contoh bagaimana ayat turun sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. Nah, maka nanti kalau di Quran kita menjumpai yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu tentang ini. Katakanlah. Nah, itu berarti sebab turunnya ayat karena ada sebuah pertanyaan. Jadi itu kurang lebih dua sebab. Satu, untuk merespon adanya suatu kejadian. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan. Terus pentingnya apa? Kita belajar asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul sesuatu yang sangat penting. Nah, Ibnu Daqiqil Aid mengatakan bayanu sababin nuzul tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil Qur'an. Menjelaskan tentang sebab turunnya ayat merupakan cara yang sangat kuat untuk memahami makna Quran. Nah, karena gini, kadang ketika ada satu peristiwa atau mungkin ucapan, itu kita bisa memahaminya dengan betul manakala kita tahu sebab. Nah, awalnya apa ya, misalnya contoh misalnya lah, bapak ke ladang tetangganya, plastiknya sudah kebuka, kentangnya sudah diorak-arik, diambil. Maka di situ akan ada banyak anggapan, ini jangan-jangan dimaling. Yang lain, enggak, ini dimakan babi, ini ada jejak babinya. Maka ada banyak opini di situ, ada banyak pendapat di situ. Baru kemudian yang punya ladang datang, ladangmu dimaling, ladangmu dianu babi.
Enggak, itu saya kemarin ada saudara jauh datang, saya nggak punya kentang, ya udah. Kemudian kentang itu saya ambil untuk saya berikan kepada saudara. Nah, jadi menjadi clear manakala tahu asbabun nuzulnya itu. Itu sebabnya kenapa. Kalau enggak, ini kadang ada gumut, kadang ada ketidakjelasan, kadang ada kejanggalan. Nah, dalam kitab Al-Itqan di situ disebutkan beberapa iskal, beberapa kejanggalan yang mungkin bisa difahami dari satu ayat manakala kita tidak membaca asbabun nuzul. Contoh, saya bacakan berapa? Contoh yang pertama di sini disebutkan surat Ali Imran 188. Yang ada Quran silahkan buka Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ali Imran 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab walahum adzabun alim. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Lihat, jangan kamu mengira orang yang gembira dengan apa yang telah dia kerjakan. Kita gembira nggak kalau habis melakukan sesuatu? Lah kok malah diancam azab. Jangan kamu kira orang yang gembira ketika melakukan suatu pekerjaan dan dia suka dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan, kecuali bahwa mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Membaca ayat itu, maka Marwan ibn al-Hakam ini ada iskal, kejanggalan. Gimana? Karena semua orang itu pasti gembira dengan apa yang sudah dia kerjakan. Lah kalau gembira dengan sesuatu yang sudah dia kerjakan kemudian diazab, maka kita semua nanti akan diazab. Itu kata Marwan. Lain kana kullu mri'in fariha bima utiya. Kalau setiap orang gembira dengan apa yang sudah dia kerjakan. Wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al, dan dia suka dipuji untuk sesuatu yang tidak dia lakukan, mu'adzaban, maka dia akan diazab, la nu'adzabanna ajma'un, maka kita semua akan diazab, ya. Karena kita semua juga senang ketika habis melakukan pekerjaan tertentu. Maka kemudian tanya kepada Ibnu Abbas tentang maksud ayat itu. Apa kata Ibnu Abbas? Annal ayata nazalat fi ahlil kitabi hina sa'alahumun nabiyyu an say'in fakatamuhu iyyah wa akhbaruhu bi ghairihi wa arauhu annahum akhbaruhu bima sa'alahum anhu wastahmatu bidzalika ilaihi. Kata Ibnu Abbas, ayat itu menceritakan tentang ahli kitab. Ahli kitab di sini maksudnya siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Suatu ketika ahlul kitab itu ditanya oleh Nabi SAW, lalu mereka menyembunyikan jawaban dari pertanyaan itu, malah mengatakan atau mengemukakan jawaban yang berbeda. Setelah itu mereka merasa gembira karena merasa sudah berhasil menipu Rasulullah SAW. Jadi kata Ibnu Abbas, yang dimaksud ayat itu adalah orang-orang ahli kitab yang merasa telah berhasil membodohi Rasulullah SAW sehingga diancam dengan azab yang pedih. Bukan berarti kalau kita habis melakukan pekerjaan kemudian kita gembira, maka kita diancam azab. Tidak seperti itu. Tapi tadi orang ahli kitab merasa habis melakukan pembodohan, bisa membodohi Rasulullah SAW, terus mereka di belakang merasa gembira. Itu yang diancam azab. Paham ya? Ini contoh iskal. Contoh iskal berikutnya di sini disebutkan wa hukiya an Utsman ibn Mad'un wa Amr ibn Ma'di Karib annahuma kana yaqulan al-khamru mubahah.
Diriwayatkan bahwa Utsman ibn Mad'un dan Amr ibn Ma'di Karib mereka pernah mengatakan khamr itu mubah. Khamr itu mubah. Wa yahtajjani biqaulihi. Kemudian mereka berdalil dengan surat Al-Maidah ayat 93. Nah, Allah berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu." Tidak berdosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan. Berarti selama orang itu beriman dan melakukan kebaikan, maka apapun yang dia makan tidak berdosa. Nah, cocok? Berarti boleh minum-minum. Lihat. Laisa 'alal ladzina amanu. Sini. Simak. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat junahun fima ta'imu. Nah, tidak berdosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan. Terserah mereka mau makan apa saja, yang penting dia beriman dan melakukan kebaikan, maka tidak berdosa. Maka wahuqiyah, tapi ya diceritakan siapa di situ? Utsman ibn Mad'un dan Amr ibn Ma'di Karib kemudian mengatakan khamr itu mubah kalau orangnya tetap bisa bertakwa dan melakukan kebaikan. Cocok. Tapi kemudian, nah ini kalau nggak tahu sebab nuzulnya, itu kan ada iskal itu. Maka dikatakan, walau alima sababa nuzuliha lam yakula dzalik. Seandainya kedua Utsman ibn Mad'un dan Amr ibn Ma'di Karib itu mengetahui sebab turunnya ayat ini, maka keduanya tidak akan berpendapat seperti itu. Wa huwa anna nasan qalu lamma hurimatil khamru. Jadi ayat itu turun ketika khamr sudah diharamkan. Khamr sudah diharamkan, lalu orang-orang ini komentar, orang-orang berkata, kaifa biman kutilu fi sabilillahi wa matu wa kanu yashrabunal khamra wa hiya rijsun. Bagaimana orang-orang yang sekarang sudah terbunuh? Mereka sudah terbunuh di jalan Allah, sudah syahid. Mereka sudah mati, padahal dulu mereka masih minum khamr. Jadi perlu diketahui, diharamkannya khamr itu ada tahapan-tahapannya. Insya Allah nanti kita pelajari ketika mengetahui tentang hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi ada orang-orang yang sudah syahid, sementara saat itu khamr belum haram, sehingga mungkin sebagian di antara mereka mati di medan jihad, tapi mereka masih minum khamr. Terus turun ayat di mana khamr diharamkan. Terus orang-orang komentar, ini nasibnya gimana? Orang-orang yang sudah terlanjur mati, sementara mereka masih minum khamr. Tapi sekarang orangnya sudah meninggal. Lah ini bagaimana statusnya? Mana statusnya? Maka kemudian ayat ini itu menjelaskan itu. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat junahun fima ta'imu. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dulu. Yang dulu mungkin mereka masih minum khamr, maka itu tidak berpengaruh terhadap kebaikan-kebaikan yang sudah dia laksanakan. Nah, jadi bisa dipahami ya. Nah, itu bisa diketahui dari mana? Dari asbabun nuzul. Contoh berikutnya. Di sini disebutkan qauluhu ta'ala wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Lihat. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause, di antara istri-istri kamu, jika kamu ragu-ragu, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Wanita yang sudah tidak haid, menopause,
menopause ya tidak tergantung umur. Nah, banyak faktor. Dan kamu ragu-ragu, maka masa iddahnya 3 bulan. Pertanyaan sekarang, kalau nggak ragu-ragu sudah yakin menopause, masa iddahnya berapa? Tadi kan ayatnya wanita atau perempuan yang tidak haid lagi sudah menopause di antara istri-istri kamu. Jika kamu ragu-ragu, maka masa iddahnya 3 bulan. 3 bulan. Sekarang kalau tidak ragu-ragu yakin sudah menopause, ada masa iddahnya enggak? Maka kemudian dalam mazhab Zahiri, mereka mengatakan kalau yang ragu-ragu sudah menopause atau belum, maka masa iddahnya 3 bulan. Kalau yang tidak ragu-ragu yakin ini sudah menopause, maka tidak ada iddah. Hari ini cerai, besok sudah bisa nikah kalau dia yakin sudah menopause. Benar ya? Bacanya menopause atau apa? Sudah menopause. Karena menurut mazhab Zahiri, masa iddah 3 bulan itu syaratnya kalau dia ragu. Seperti itu. Dan maka kemudian di sini disebutkan bahwa untuk memahami ayat itu dikatakan bi annal asiyata la iddata 'alaiha idza lam tartabin. Dalam mazhab Zahiri bahwa wanita yang sudah menopause itu selama dia tidak ragu-ragu, yakin sudah menopause, maka tidak ada masa iddah. Masa iddah itu apa? Masa menunggu. Masa menunggu. Jadi kalau ada seseorang ingin menikahi seorang wanita, maka nanti ada masa iddahnya. Kalau dia hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Tetangganya ada misalnya ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil, terus bapak pengen nikahi, maka harus nunggu sampai melahirkan. Kalau ditinggal mati suaminya, tinggal mati gitu aja, atau ya tinggal mati, maka masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau diceraikan oleh suaminya, masa iddahnya berapa? 3 kali quru. Ada yang mengatakan quru itu haid, ada yang mengatakan suci. 3 kali suci atau 3 kali haid baru boleh dinikahi. Nah, seperti itu. Wa qad buyyina fi dzalika sababun nuzul wa huwa annahu lamma nazalatil ayah allati fi suratil Baqarah fi iddatin nisa qalu qad baqiya iddatun min iddatin nisa'i lam yudhkarna. Ketika turun ayat-ayat tentang iddah, wanita yang dicerai suaminya masa iddahnya berapa, yang ditinggal mati suaminya masa iddahnya berapa, yang dicerai dalam keadaan hamil masa iddahnya berapa, semua disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Maka tinggal 2 kondisi di mana di situ belum disebutkan masa iddah bagi seorang wanita. As-sighar wal kibar, yaitu masa iddah bagi seorang wanita yang mungkin dicerai oleh suaminya dan dia belum haid. Dinikahkan umur 5 tahun misalnya. Mungkin enggak? Mungkin. Dinikahkan umur 5 tahun, umur 6 tahun jadi janda. Karena dicerai. Berarti dia belum haid. Itu masa iddahnya berapa? Setahun. Atau sebaliknya. Dia diceraikan ketika sudah menopause, sudah tidak haid. Itu masa iddahnya berapa? 2 ini belum dijelaskan dalam surat Al-Baqarah tadi. Ketika Allah menyebutkan masa-masa iddah itu bagi wanita-wanita yang dicerai, ditinggal mati. Nah, yang 2 ini belum disebutkan. Fanazalat, maka turunlah ayat ini bahwa wanita yang sudah menopause masa iddahnya adalah berapa? 3 bulan. Kalau kamu bingung, kalau kamu nggak tahu berapa masa iddah wanita menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Jadi inirtabetum di situ adalah sebagai jawaban karena saat itu orang-orang bingung. Kok yang lain sudah dijelaskan masa iddahnya, nah yang 2 ini kok belum dijelaskan, maka terjadi kebingungan.
Maka inirtabetum, kalau kamu bingung wis ndak usah bingung. Masa iddahnya wanita yang menopause itu 3 bulan. Ya? Jadi tadi tidak tidak seperti yang difahami oleh mazhab Zahiri bahwa masa iddah 3 bulan itu tergantung. Kalau dia ragu ya masa iddahnya 3 bulan, kalau yakin berarti tidak ada masa iddah. Enggak, jumhur enggak. Inirtabtum di situ bukan syarat, tapi inirtabtum di situ sebagai jawaban karena dulu orang-orang bingung kok masa iddah wanita yang menopause belum dijelaskan, sementara masa iddah wanita-wanita yang lain sudah dijelaskan. Paham ya? Paham enggak? Ya, jadi masa iddah, masa menunggu wanita yang dicerai oleh suaminya itu beda-beda. Kalau dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya apa? Sampai melahirkan. Kalau dicerai oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil dan dia masih punya masa-masa haid, maka masa iddahnya berapa? 3 kali quru. 3 kali quru itu ada yang mengatakan 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci. Karena qur'un dalam bahasa Arab itu maknanya 2. Bisa berarti haid, bisa berarti suci. Kalau dipilih mana haid ya berarti tunggu dia haid, suci, haid lagi, suci lagi, haid lagi. Selesai haid yang ketiga itu baru boleh dinikahi. Kalau dimaknai suci berarti ya tunggu dia suci, haid, suci, haid, suci, haid lagi baru boleh dinikahi. Nah, kalau ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau apa tadi? Belum haid karena terlalu kecil, atau sudah haid, sudah selesai haidnya menopause, maka masa iddahnya 3 bulan. Maka yang ngincer yang lo mungkin ada mbah siapa tapi kaya ya. Ngincer sudah menopause kan? Sudah menopause, maka masa iddahnya 3 bulan. Contoh ya. Terus iskal berikutnya, misalnya di sini sebutkan Allah berfirman fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Fa inna law turikna matlulul lafzi laqtada annal musalli la yajibu alai istiqbalil qiblah. Kalau ayat ini difahami begitu saja, maka sholat tidak wajib menghadap kiblat. Karena fa'aina ma, loh kamu kok sholatnya ngadep ke sana? Fa'aina ma tuwallu fathamma. Dimanapun kamu menghadap, maka di sanalah ada wajah Allah. Saya mau ke sana, saya mau ke sana mau jungkel, mau di sana fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Berarti sholat nggak usah menghadap kiblat. Enggak, itu salah. Sholat itu boleh menghadap kemana saja. Dalilnya fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Ayo. Gimana kalau ketemu sama orang kayak gitu? Nah, itu harus, kalau kita nggak tahu asbabun nuzulnya, maka nanti jadi bingung. Bahkan mungkin kita mengiyakan. Nah, maka disebutkan falamma urifa sababun nuzuliha alima annahu fi nafilatis safar au fi man shalla bil ijtihad wa bana lahul khata'. Nah, ketika kita belajar asbabun nuzul, maka ayat itu fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah itu adalah untuk orang-orang yang annaha fi nafilatis safar. Dia sholat nafilah, sholat sunnah dalam kondisi safar. Rasulullah pernah sholat dalam keadaan naik onta. Namanya onta tidak mungkin ngadep kiblat terus kan? Kadang sana, seperti itu. Atau dalam riwayat yang lain, liman shalla bil ijtihad wa bana lahul khata'. Orang yang sudah sholat, sudah terlanjur sholat, ternyata arah kiblatnya salah, maka tidak perlu ngulangi. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kita ke gunung, masuk hutan, tapi hutannya ada gunduk. Masuk hutan, gelap, nggak tahu arah kiblat. Matahari dilihat, wah tidak kelihatan karena rindang.
Sudah masuk waktu ini. Ya udah, kemudian kita ijtihad sholat. Yakin ini arah kiblat. Setelah jalan 1 jam, waduh kita salah, tadi menghadap ke timur, gitu. Misalnya itu. Maka perlu nggak dia ngulangi sholat? Nah, ayat bagi yang seperti itu, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Bagi orang yang mengalami kondisi itu, maka tidak perlu mengulangi sholat, karena kemanapun dia menghadap, maka di situ ada wajah Allah. Tapi bagi orang yang jelas, di masjid sholatnya harus menghadap kiblat, tidak boleh dia berdalil dengan ayat ini. Karena apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu orang yang sholat di masjid. Tapi bagi yang tadi nggak tahu arah, fa aina ma tuwallu fa thamma wajh. Jangan salah berdalil. Sholat ngadap sana, fa aina, enggak. Itu contoh. Sudah Isa. Ya, saya percepat. Contoh berikutnya, ini yang sering saya sebutkan. Udah Isa ya. Seginilah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawwafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwa itu termasuk syiar-syiar Allah. Barang siapa yang haji atau umroh, maka tidak ada dosa baginya untuk sa'i di antara Safa dan Marwa. Berarti sa'i tidak ada dosa. Kalau tidak ada dosa berarti hukumnya mubah. Mau dilakukan yo silahkan, nggak dilakukan pun boleh. Kalau kita memahami seperti itu, wah ini keliru berat. Karena apa? Karena ayat inna Safa wal Marwata di situ adalah karena anna sahabata ta'atsamu minas sa'i bainihima li'annahu min amalil jahiliyah. Para sahabat itu pas mau sa'i itu merasa aduh. Karena apa? Safa Marwa itu dulu tempat penyembelihan kurban orang-orang kafir Quraisy. Tempat mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Kemudian merasa aduh, masa kita haji kok di tempat yang dulu digunakan untuk berkorban untuk berhala-berhala itu. Apa? Maka kemudian dijawab fala junaha, sekarang ndak apa-apa kalian sa'i. Meskipun itu dulu tempatnya orang menyembahkan korban untuk orang mempersembahkan korban untuk berhala mereka. Tapi hukum sa'i wajib, harus. Haji kita ndak sah tanpa sa'i, umrah kita tidak sah tanpa sa'i. Contoh lagi, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Nah itu. Tentang ayat-ayat yang dianggap makanan-makanan yang dibatasi. Jadi ada orang-orang yang beranggapan bahwa makanan yang diharamkan itu hanya daging babi, hewan yang disembelih bukan karena Allah, darah, bangkai, selain itu menjadi halal. Berargumen dengan ayat ini. Maka dijawab oleh para ulama bahwa maksud ayat ini bukan untuk membatasi, tapi lil mudhadah, untuk apa ya? Karena orang-orang kafir dulu ketika dihalalkan sesuatu mereka haramkan. Ketika diharamkan sesuatu mereka halalkan. Akhirnya dijawab, yang tidaklah yang haram itu ini. Karena dulu apa? Yang haram dihalalkan oleh mereka. Ini seperti gini. Misalnya asam urat itu pantangannya apa Pak No? Kacang, terus daun jeruan, kacang, jeruan, udang. Terus dokter ngomong gini, ini asam urat Pak, jangan makan kacang. Terus ngayal, alah jari sopo, mangan kacang. Terus kumat, kandani, asam urat jangan makan kacang. Maka jangan makan kacang di situ itu untuk membatasi atau untuk menjawab orang yang ngeyel itu. Yang ngeyel karena penyebab asam urat tidak cuma kacang, ada kejeruan, ada macam-macam. Sama orang kafir dulu mengharamkan apa yang dihalalkan, menghalalkan apa yang diharamkan. Maka kemudian dijawab, kamu itu ngeyel, gitu kan? Ngeyel. Yang kamu anggap halal itu haram.
Tapi bukan berarti yang disebutkan di sini membatasi yang haram hanya ini, karena itu untuk jawab orang-orang yang tadi mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Jadi ayat itu bukan untuk membatasi. Karena kalau ayat itu dianggap membatasi, oh yang haram itu apa? Bangkai, babi, hewan yang disembelih bukan karena Allah, darah, cuma itu. Terus yang lain menjadi halal. Iya kan? Yang lain menjadi halal. Pertanyaan saya, daging manusia di situ disebutkan nggak? Apa terus jadi halal gitu? Nah, jadi halal kan nggak disebutkan di situ. Enggak kan? Enggak. Jadi itu untuk menjawab tadi. Karena orang-orang kafir Quraisy itu ngeyel, yang diharamkan malah dihalalkan, yang dihalalkan malah diharamkan. Adapun yang diharamkan, maka dalam hadis ada hewan-hewan lain yang tidak disebutkan dalam ayat. Oh, alam bisawab. Ini contoh ya, bagaimana ketika seseorang membaca ayat Quran, memahami tidak memakai asbabun nuzul, bisa kemudian terjatuh dalam kekeliruan. Karena penting, makanya asbabun nuzul itu penting. Meskipun tadi ya, tidak semua ayat ada asbabun nuzul. Ada yang ada asbabun nuzulnya, ada yang tidak. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Dan kadang setelah tahu asbabun nuzulnya itu maknanya berkebalikan sama sekali. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, gitu kan? Dan janganlah engkau membinasakan dirimu dalam mencampakkan dirimu dalam kebinasaan. Ketika ada orang dalam jihad, dia masuk ke barisan musuh sendirian, obrak-abrik musuh. Ada yang komen, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Langsung dibantah oleh sahabat yang lain. Kami tahu kapan ayat itu turun. Justru ayat itu turun ketika kami meletakkan senjata-senjata kami, maka kemudian turun ayat itu. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ketika orang sudah tidak mau lagi berjihad, maka dia sedang mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Bukan orang yang dalam medan jihad porak-porandakan musuh, bukan itu. Tapi justru ketika orang berhenti jihad, maka disitulah dia sudah jihad dalam arti yang kita alergi dengan jihad. Nah, jihad itu ya dibahas dalam Islam. Cuma ya ada aturan-aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita diberikan pemahaman yang benar dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.